setelah meninggalnya almarhum ya Bang ya. Jadi suatu malam itu tuh yang pengerjaan renovasi ini dari teknisi kita Bang. Kondisi dia lagi megang mesin bor ya Bang. Temennya itu di bawah dan si teknisi yang megang bor ini di atas naik ke bangku. Nah nggak lama pas dia lagi ngebor itu dia bilang itu dia ngeliat sosok di arah tangga Bang. Itu dia ngeliat beberapa lama dan yang sadar itu temennya Bang. Dia itu udah ngebor sendiri Bang. Itu gue di shift malam lagi. Gue kayak biasa gawe nih Bang. Nah, ngurus barang masuk. Gue lagi nyusun salah satu barang. Itu gue ngeliat kaki Bang. Nah gue ngeliat kaki kondisinya hitam, bener-bener hitam pekat. Nah akhirnya gue samperin lah Bang. Pas gue samperin itu gue ngeliat sosok hitam, bener-bener hitam dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan kondisi kepalanya botak. Dengan kondisi kayang Bang. Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor nih dari seorang pegawai gudang di Jakarta Utara nih. Jadi dia bersama teman-temannya nih ngalamin kejadian horor. Bahkan kejadian horornya nggak cuma di tempat kerja aja, tapi di kos-kosannya juga di dekat tempat kerja itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gua, udah ada Ali. Halo Li. Halo Bang. Thank you Li ya udah datang ke sini lagi nih buat nyeritain cerita horor. Li, ini tempat kerja lu yang sekarang ya? Iya. Masih nih, masih baru. Bang. Berarti kejadiannya masih fresh banget? Masih fresh banget Bang. Oke, ini juga katanya lu mau bawain cerita yang kejadian bareng-bareng sama teman-teman lu ya, 2 lagi ya? Bener Bang. Lu udah bilang sama temen lu mau cerita? Udah Bang, sebelum gak apa-apa ya? Iya, gue udah ngomong kalau pengen cerita. Nanti juga mungkin temen lu bisa langsung cerita juga ke sini kalau dia punya POV-nya sendiri. Pasti Dan gue ajak. cerita yang mau lu ceritain malam ini, katanya ini cerita ya, ini kan temanya pegawai gudang. Iya, betul. Lu boleh jelasin dulu nggak ke teman-teman di rumah atau sahabat lonceng di rumah, gudang lu ini gudang yang gimana? Nah, jadi gue ini kerja di salah satu retail e-commerce ya Bang. Jadi pusat perbelanjaan online. Oke. Nah, jadi tempat kerja gue ini nyediain kayak barang-barang kebutuhan pokok, jajanan, bahkan kayak sayur-sayuran atau buah itu semua ada Bang. Belinya online? Belinya online. Oke. Jadi gue ini ditempatin di salah satu cabang atau gudang. Gue ini ditempatin di gudang. Oke, di gudangnya lu sebagai apa nih? Jadi gue itu kayak penanggung jawab barang masuk Bang. Apa namanya kalau di situ? Jadi sebutannya itu inventory control. Oh, IC. Ya, benar IC. Inventory control. Jadi kalau barang masuk atau barang keluar itu penanggung jawabnya gua lah Bang. Oh, kan divisi gua. Kalau itu kan ada kurir juga Iya ya. benar. Jadi di situ tuh ada beberapa divisi Bang. Jadi ada kayak kurir buat ngantar-ngantar ke customer dan ada picker. Jadi tugas picker itu buat ngambilin orderan lah Bang. Dia itu ngurusin orderan buat customer. Iya kan ngedata kan. Siapa ada order kan di pick ya, itu ada datanya kan, outputnya berapa, terus kirim berapa gitu. Benar Bang. Itu tugas picker biasanya. Dan ya. Berarti kejadian horor ini yang lu ceritain nanti sebagian besar itu ada di gudang. Ada di gudang Bang. Di kosan lo, katanya di kosan juga ngalamin ya? Ya, jadi bisa gue bilang face to face lah Bang, 50% gue ngalamin kejadian Bang. Oke. Dan terakhir nih, gue penasaran, kan lu orang Jakarta Utara, tempat kerja lu Jakarta Utara, kenapa lu ngekos? Nah itu dia Bang, gua ini ngekos dari ajakan kawan gue ini si Firman, karena bisa dibilang si Firman ini teman deket lah Bang. Oke. Gua kasihan juga kalau dia ngekos sendiri. Oh gara-gara nemenin si Firman. Iya benar. Gua pun sebenarnya bisa dibilang jarang selama ngekos itu ya Bang, kos cuma ya beberapa malam lah. Cuma karena emang gue banyak ngalamin kejadian di kos tersebut, akhirnya udahlah Bang, gue nggak mau kos di situ. Oke. Nanti diceritain detailnya gimana Lia, dan buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama ceritanya Ali,
nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum. Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Dan Li, ini langsung kita mulai ya, Li. Siap, Bang. Ceritanya. Jadi ini gue mau cerita dimana dari awal gue masuk gawe dulu ya Bang ya. Jadi tahun 2024, tepatnya di bulan Agustus tanggal 21 itu gue gawe Bang di salah satu perusahaan e-commerce online lah. Itu. Jadi gue gawe ini di Jakarta Utara di salah satu cabangnya. Gue sebutin daerahnya itu di Kelapa Gading Bang. Di situ gue kerja sebagai inventory control. Dan di situ alhamdulillah gue bisa beradaptasi dengan cepat lah Bang. Ya kan. Karena emang gue baru juga di bidang itu, ya kan. Bisa dibilang di staf gudang kan itu sama ya Bang ya, sejajar lah. Dan singkat cerita itu di 5 bulan gue gawe, itu cabang di Kelapa Gading ini tutup Bang. Karena emang ada cash lah, itu. Dan pindahlah gue di Pulau Gadung. Tapi masih satu perusahaan? Masih satu perusahaan Bang, cuma pindah cabang. Nah gue kerja di situ, kayak biasa gue kebanyakan shift malam karena emang penanggung jawab barang masuk. Nah di situ gue kerja kurang lebih 3 bulan juga Bang, nggak lama karena emang gue ada case atau selisih paham sama leader perempuan ya kan. Dan akhirnya gue pengajuan ke atasan buat minta pindah lagi Bang, minta pindah ke cabang lagi. Karena emang gue alasannya kondisi jarak juga lah, ya kan. Selain jarak emang gue ada case sama ini gue yang nggak bisa gue ceritain di sini nih. Nggak cerita, akhirnya gue pindah lah di dekat rumah gue nih di Jakarta Utara, perbatasan lah bisa dibilang Jakarta Utara sama Jakarta Pusat. Nah, di situ gue kerja alhamdulillah lancar-lancar aja tuh Bang. Dan di situ juga di cabang ini, oh ya sorry Bang, sebelumnya ntar gue nyebut tempat kerja gue ini hub ya Bang ya, namanya ya. Takutnya bingung atau apa. Jadi di hub baru ini gue alhamdulillah Bang kerja enjoy aja. Karena emang sebelumnya banyak kenalan juga lah di situ. Jadi gue nggak canggung nggak apa. Setelah 4 bulan gue kerja di hub itu Bang, jadi ada salah satu pergantian atasan lah Bang. Gitu. Jadi atasan gue yang lama ini pindah Bang, mutasi ke cabang lain. Nah dan masuklah nih atasan baru, bisa dibilang supervisor lah. Dan yang supervisor yang baru ini sifatnya emang agak keras Bang. Orangnya itu agak arogan atau apa, ini gue cerita maksudnya bukan ngejelek-jelekan ya Bang ya, kayak emang begitu adanya sih dalam cerita. Dan banyak lah dari tim gue ini yang cash ada argumen sama beliau. Jadi dia itu sifatnya apa ya, kita nge-briefing nih harus kita yang ikut arahan dia Bang. Jadi dia itu nggak mau dikasih arahan sama tim. Maksudnya nggak mau dikasih masukan? Benar, dia itu paling nolak Bang. Nggak mau nerima masukan? Betul. Orangnya emang ada banyak banget apa namanya cash lah dari tim-tim gue ini, dari teman gue. Dan singkat cerita banyak lah Bang lah yang nggak senang sama dia. Dan ada beberapa teman gue ini juga yang bisa dibilang kena pecat Bang. Karena emang apa namanya ya, ngelakuin kesalahan yang bisa dibilang nggak terlalu fatal Bang kesalahannya. Nah berjalan 1 bulan 2 bulan, akhirnya satu hub itu udah pada tahu tuh Bang dengan sifat dia yang arogan, ya kan. Nah berjalan hampir 2 bulan ini kita kebiasa tuh Bang
kerja ya kan, gue shift malam nih. Dan nggak lama, satu malam beliau datang bang. Bang Fatih, ini gue sebut nama samaran ya bang ya. Atasan gue ini sebut aja namanya Bang Fatih. Beliau ini datang kayak biasa bang. Beliau itu kalau datang ngasih arahan, ngasih briefing, ya kan. Nah kita kerja normal kayak biasa nih, kan ngurus barang masuk, kayak nata barang masuk, ngecekin stok, dan selesailah gue gawe nih bang. Karena emang gue di shift malam ini, gue masuk jam 10 malam. Oke. Dan pulang di jam 6 pagi. Kira pas gue sampai rumah nih, nggak lama, itu sekitar di jam 8, gue dapat notif dari WA nih bang, di grup gue rame, bahwa si Bang Fatih ini meninggal bang. Hah? Ya, di situ gue terkaget-kaget, bener-bener kaget bang. Ya kan, karena pas gue baca notif ini, si Bang Fatih ini meninggal, kenapa gue pikir kecelakaan bang. Ya kan, dan ternyata itu nggak kecelakaan bang. Nah pas gue malamnya masuk lagi, gue nanya dong, ini serius Bang Fatih meninggal? Karena emang gue belum percaya bang. Karena baru ketemu sama lu. Baru ketemu tadi malam bang, baru gawe bareng, dan orangnya itu sehat walafiat. Pas gue tanya, adalah salah satu teman gue ini, kan dia ngasih tahu gue bahwa jadi Bang Fatih pas baru sampai rumah nggak lama banget, beliau muntah bang. Oke. Muntah dan nggak lama pingsan. Nah pas dibawa ke rumah sakit sama keluarganya, itu dalam perjalanan meninggal bang. Situ. Innalillahi. Ya, yang gue kaget ini orangnya itu benar-benar nggak punya riwayat bang. Dari pihak keluarga ceritanya begitu yang gue dapet ya. Itu nggak ada penyakit apapun atau kayak punya riwayat penyakit apapun. Benar-benar sehat bang. Dan orangnya pun agak ya gimana sih ya, jiwa-jiwa atasan ya kan. Dengan meninggalnya dia itu pada kaget lah bang. Karena emang semasa hidupnya, maksudnya dia kan emang dari tim gue ini banyak yang kurang suka ya bang ya sama sifat beliau. Jadi kayak banyak asumsi yang bahwa beliau ini kayak kena santet. Oh, banyak yang berasumsi. Benar. Tapi di situ gue nggak ngirawin. Pokoknya gencar lah bang lah. Nah, jadi sebelum Bang Fatih ini meninggal, itu di tempat kerja gue ini nggak ada kejadian apa-apa tuh bang. Itu semua masih berjalan normal. Nah, tapi setelah meninggalnya almarhum Bang Fatih ini, itu langsung banyak banget bang kejadian mistis bang. Nah, ada ini di salah satu malam, kurang lebih seminggu atau 2 minggu setelah meninggalnya almarhum ya bang ya. Ini jadi tuh, gue ceritain dulu bang, Denah tempat kerja gue ini. Jadi itu di ruko 4 lantai bang, tapi rukonya lumayan besar. Oke. Jadi ada di pinggir jalan utama juga. Hmm. Nah di lantai 1 itu tempat buat naruh barang-barang fresh kayak sayur, buah, ya kan. Pokoknya banyak kulkas lah. Dan di lantai 2 ini penyimpanan barang-barang frozen bang, kayak ikan, daging, ayam-ayam beku lah pokoknya. Nah di lantai 3 ini barang-barang dry, bisa dibilang kayak ciki, makanan-makanan pokok lah bang lah, cemilan-cemilan. Nah di lantai 4 ini ada sabun-sabun, kayak pokoknya kebutuhan pokok juga bang. Karena ruangannya terlalu kecil, lagi direnov lah bang, buat bikin ruangan yang lebih gede di lantai 4. Oh, diperbesar. Bener. Jadi suatu malam itu tuh yang pengerjaan renovasi ini dari teknisi kita bang, dari pihak ada beberapa teknisi lah, dan dia itu ngerjainnya di malam. Itu ngingetin. Ini masuk BTS kocak. Nama PT-nya kesebut. Pengerjaan di lantai 4 ini pengerjaannya di malam hari bang. Karena emang di siang ini lagi bener-bener chaos lah. Tempat gawean gue ini kalau siang kayak banyak pesanan atau orderan lah bang lah. Itu bener-bener chaos. Maka dari itu pengerjaan di malam hari bang. Aktivitas itu banyaknya di malam hari untuk karyawan. Dan di satu malam itu gue lagi gawe bang kayak biasa, ngurus barang-barang masuk. Nah seketika itu gue dengar suara rame bang dari lantai 4 itu turun tangga si teknisi. Dan salah satu teknisi itu kayak megangin tangan bang menuju keluar. Dan yang lu mau tahu bang, dan gue lihat itu dengan kondisi tangan yang bolong dan berceceran darah. Oh. Si salah satu tangan dari teknisi itu Bolong? Bolong, bener-bener bolong bang. Di situ gue kaget, bertanya-tanya, dan gue sempat nanya ke salah satu teknisi itu bang,
Ya kan, bang ini kenapa bang? Gue juga nggak tahu nih, masih belum tahu ditanya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit nih bang. Iya. Nah kebetulan besok harinya di situ barulah bang gencar lagi nih. Gue dapat cerita dari salah satu teknisi itu. Jadi itu sempat dicek CCTV juga bang. Ya kan, ini kejadiannya gimana? Ya kan, jadi gue dapat cerita ini bahwa dia itu lagi ngerjain teralis jendela bang. Jadi di dalam salah satu ruangan yang lagi direnov. Dia itu ngerjain jendela, dia itu lagi naik ke bangku bang posisinya. Naik ke bangku. Gitu. Oke. Ya kan dia lagi ngerjain. Nah itu nggak lama kondisi dia lagi megang mesin bor ya bang. Oke, Ya, mesin bor. Mesin bor nih. Bor tangan kan biasa. Bor tangan, kan? bener bang, bor tangan. Dan di sebelahnya dia itu ada teman yang lagi mantau juga. Jadi dia berdua. Temennya itu di bawah dan si teknisi yang megang bor ini di atas naik ke bangku. Nah nggak lama pas dia lagi ngebor itu dia bilang itu dia ngeliat sosok di arah tangga bang. Dengan kondisi mesin bor yang masih nyala, cuma dia nggak sadar bang. Oke. Nah itu dia ngeliat beberapa lama dan yang sadar itu temennya bang. Dari bawah itu kecipratan darah. Oh. Di situ si korban ini nggak sadar bahwa dia itu udah ngebor sendiri bang. Nggak lama pas temennya ini Noel dari bawah bang, itu kenapa tangan lu? Di situ dia langsung chaos bang. Sempat jatuh, maksudnya udah pengen jatuh, kaget sendiri dia bang, bahwa tangannya ini udah kena bor bang. Oh, jadi nggak berasa sama dia? Nggak berasa bang. Kayak kesirep ya? Ya benar. Mata bor berapa kena? Waduh, gua nggak di situ nggak. Nggak, lu lihat bolongnya kecil apa gede? Lumayan gede sih bang. Lumayan gede bang. Ya, berarti sekitar mata bor 20-an berarti ya? Iya. 12 kan kecil kalau 12. Itu sempat juga dilihat dari CCTV ya, benar-benar chaos sih bang, kacau. Ya kan. Nah udah tuh bang, rame lagi tuh bang. Jadi kejadian itu kayak dikait-kaitin lah bang sama meninggalnya si almarhum Bang Patih ini. Bahwa mungkin menggangguannya dari ya mungkin jin korin atau apa, gue kurang paham ya bang. Oh iya, kayak cocok logi ya. Iya, ini cocokologi. Tapi belum ada keterangan dari si korban kalau sosoknya ini kayak gimana, belum Ya, ada. jadi sosoknya itu yang gue dengar dari cerita teman gue ini, dia ngeliat sosok hitam aja sih bang. Nggak tahu ini bentuknya kayak apa. Maksudnya dia ngeliat sosok hitam aja, cuma padat bang yang dilihat. Itu ngeliatnya dari arah tangga. Begitu. Nah makanya dia itu langsung terpaku ngeliat beberapa detik dan nggak sadar. Rame lah bang, udah langsung banyak yang ngaitin kejadian itu. Dan udah tuh berlalu. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya ini ada lagi nih bang kejadian yang bisa dibilang nggak masuk logika. Kan itu di salah satu malam gue kerja kayak biasa bang. Shift malam lagi? Ya benar, karena gue emang hampir 100% itu kerjanya shift malam. Oh emang lu tetap nih shift malam? Karena emang gue kan ngurus barang bang. Jadi barang masuk itu kebanyakan di shift malam. Betul. Nah itu gue lagi gawe kayak biasa bang. Gawe gue kayak ngurus barang masuk. Nah setelah barang udah masuk itu, gue kayak nyusun barang lah di rak-rak. Jadi kayak gambarannya kayak minimarket lah bang lah. Ya kan itu ada rak-rak ya kan. Nah di pagi hari setelah gue pulang kerja, itu gue dapat notif lagi dari grup bahwa di lantai 3 ini di sebuah lorong itu barang pada jatuh bang semua. Nah anak pagi ini jadi kesel bang, maksudnya disangka anak shift malam ini kerjanya pada berantakan lah. Nggak benar. Benar gitu. Nah nggak lama dari pihak gua orang ini yang shift malam itu ngejelasin bahwa kita udah rapih kok kerja, maksudnya nggak ada. Dan dari foto tersebut itu benar-benar berantakannya kacau bang. Gila berantakan banget. Jadi itu tuh ada beberapa rak yang ya kayak minimarket lah. Dari ujung tangga sampai ujung pojok itu barang pada jatuh semua bang. Idih. Nah akhirnya dari pihak gua emang ini nggak pada ngaku mungkin ya. Emang nggak ada yang ngelakuin juga bang. Kan dari atasan gua ini, atasan baru ya bang ya. Itu ngecek CCTV bang. Pasti dong. Ngecek CCTV. Jadi di CCTV, jadi itu bener-bener rapi bang kesusun. Dan pas gua lagi pada break itu, dari ujung tangga ke ujung lorong itu barang berjatuhan bang. Dengan sendirinya. Dilihat dari CCTV. Nah, di situ kata atasan gue, ini ada apa ya? Barang bisa jatuh. Itu tuh barang, maksudnya kalau kita
pakai logika aja ya bang ya. Itu barang nggak mungkin bang jatuh sendiri atau ketiup angin atau kesenggol ya. Nah, di sini pada bertanya-tanya lah maksudnya, gila ini kok barang bisa jatuh? Itu dilihat dari CCTV itu bener-bener jatuh sendiri bang. Semuanya? Semua bang. Jatuhnya satu-satu apa Enggak, bareng? langsung serentak. Brok, Anjir. langsung serentak bang. Makanya itu atasan gue ini sampai kesel bang. Maksudnya nih gawe lu pada kayak gimana? Udah pada bosan gawe apa gimana? Ya kan? Dan salahnya emang kita juga, sebelum pulang kita nggak sweeping bang. Nggak sweeping ke lantai 3. Jadi kita udah pulang-pulang aja. Nah akhirnya rame lah bang, dari situ lah bang. Dikait-kaitin lagi nih sama meninggalnya si almarhum. Udahlah, akhirnya dirapiin tuh dari barang yang berantakan itu kelewat. Nah seminggu kemudian itu ada lagi bang. Ini kasus yang bener-bener lumayan parah lah. Yang ngalamin kejadian itu anak kitchen bang. Anak kitchen? Iya. Anak kitchen ada berapa orang? Jadi anak kitchen itu kebanyakan perempuan bang. Berapa orang? Itu ada 3 orang. Satu shift? Satu shift. Jadi anak kitchen itu dari pagi dan closingnya itu di jam 10 malam bang. Nah kalau orderan yang lain kan di tempat gawean gue kan ini kan full 24 jam. Jadi bisa order kapan aja. Kecuali emang order kitchen kayak makanan instan. Itu closing di jam 10 malam. Singkat cerita itu dia lagi closing barang-barang bang. Lagi beres-beres. Nah itu masih di lantai 2 ya bang ya. Sebut aja ini namanya, nama samar ini Sinanda bang. Cewek cowok nih? Cewek bang. Cewek ya? Cewek. Cewek semua kan? Iya cewek semua. Ini namanya Sinanda. Jadi dia itu udah mau pulang bang. Di jam 10 malam. Pas dia mau pulang, itu dia ke kamar mandi. Jadi posisi kamar mandi ini di sebelah tangga. Nah di depannya itu ada musola bang. Oke. Tempat sholat. Nggak gede bang. Paling muat itu 4 orang lah. Dia itu lagi buang air kecil. Nah pas dia selesai buang air kecil, di depan pintu musola ini dia ngeliat sosok pocong. Nggak lama ditemuin lah bang sama anak piker ini bahwa si Nandi ini udah pingsan bang. Oh. Pingsan di depan kamar mandi. Akhirnya dibawalah, dibangun-bangunin. Dia nggak bangun. Akhirnya digotong lah bang lah sama anak-anak piker ini ke ruangannya dia. Akhirnya ditenangin, kayak dikasih air, apa namanya, minyak gitu bang, minyak ini. Nggak lama beliau sadar lah. Di situ dia kayak orang gimana ya bang? Kayak orang pucat, kayak orang panik. Kan, kenapa lu sakit? Ya kan, kata temennya nih. Dan nggak lama setelah dia relax atau udah benar-benar sadar, dia itu cerita bang bahwa pas dia selesai dari kamar mandi itu, dia ngeliat sosok pocong bang. Dengan kondisi yang ini dari cerita dia ya bang ya. Dia ngeliat sosok pocong itu jelas banget. Mukanya itu nggak kelihatan, cuma benar-benar full hitam dan kondisinya pocong itu kurus bang. Oke. Dan kain kafannya itu kayak orang yang kayak baru dikubur sih bang. Bersih tapi kotor, banyak tanah bang. Oh iya kan kelihatan kan kalau kain baru tuh Bener. putih. Terus kalau kena tanah ya udah Benar, udah kayak lusuh aja lah gimana. Gua nggak tahu putih ya. tapi Bang. kotor ya. Itu dari cerita dia, akhirnya udahlah di situ. Anak-anak pada nggak percaya dong mana cerita dia. Mungkin lu capek apa? Enggak, ini gua ngeliat jelas banget dari cerita si Nanda nih bang. Nyampe lah ke kuping anak-anak bang. Nah udah fix ini mah gila. Ini mah dari Bang Fat, lu jangan begitu loh maksudnya. Orang yang udah meninggal aja. Ya kan? Akhirnya lewat lah bang. Udah dari cerita itu. Jadi setelah banyaknya chaos, apa ya, dikait-kaitin dengan almarhum Bang Pati nih, ya udahlah, jadi begitu bang keadaannya. Nah jadi di tempat kerja gua ini, gua ada salah satu teman dekat lah bang. Sebut aja namanya si Firman. Oke. Jadi dia itu kebanyakan emang shift pagi. Dan dia itu kalau malam tidurnya di hub bang. Dia itu jarang banget pulang. Dia itu pulang seminggu sekali bang. Kenapa? Nah, satu karena emang jarak, dan kedua dia itu nggak punya kendaraan bang. Oh, jadi tidur di situ. Jadi tidur di situ bang. Di mana ya? Itu di musola bang. Oh, tidur di musola. Kadang di musola, dia tuh kadang di lantai 4 yang ruangan kosong itu. Setelah banyak kejadian di hub ini, dia itu ngomong ke gue bang bahwa kita ngekos yuk. Kan ngajakin ngekos Oh, dia takut.
banyak banget kejadian yang nggak jelas ya kan. Akhirnya setelah dia ngebujuk-bujuk gua, dan ada salah satu teman gue ini sebutannya namanya Balaram bang, ya kan, itu nimbrung bang, lu mau ngekos di mana? Nah kejadiannya itu sama bang, si Balaram ini rumahnya agak jauh. Balaram. Itu panggilan bang. Karena emang orangnya hitam bener, kayak orang India, orang hitam gendut, serius asli panggilannya Balaram. Jadi ada salah satu teman gue ini nimbrung lah bang, ngedengar pembicaraan gue. Lu mau ngekos di mana? Kenapa lu mau ikut? Ya kan, kata si Firman ini. Ya udah ayo ngekos lah di mana. Saya mikir awalnya tuh bang lah, rumah gue deket. Ngapa gue ngekos juga? Iya. Ya kan, akhirnya udah sih ayo sih temenin gue. Kalau rame kan enak. Maksudnya gue nggak berani tidur di hap, ngeri disengin. Lu laki-laki maksud gue ngapain sih? Udah ayo sih ngekos. Akhirnya gue iyahin lah bang, karena emang maksudnya kan kalau kita bertiga ini sama si Balaram nggak terlalu mahal lah budgetnya. Toh gue juga kadang nggak enak juga sih bolak-balik, karena gue pengen istirahat tenang lah maksudnya di kos. Dan singkat cerita itu gue nyari kos di sore hari bang, setelah si Firman ini pulang kerja. Dan gue melipir di daerah deket tempat kerja, dan akhirnya gue nemu lah bang salah satu kosan yang cocok. Itu kosannya bener-bener bagus bang, nggak bisa dibilang nggak ada kesan-kesan horornya. Ya kan, gue ngecek, jadi kosannya itu ada di lantai 2 bang. Di lantai 1 itu rumah pemilik. Oke. Nah, pas gue ngecek meriksa sama yang punya kos itu, sebut aja namanya, gue manggilnya Bude. Nah itu si pengurus sih, bukan yang punya kosan. Ya kan, itu gue naik ke lantai 2. Setelah ngeliat kamar, jadi itu ada 6 kamar bang Di sana. jadi hadap-hadapan gitu Ya. pintunya, ya kan. Terus setelah gua ngecek lihat-lihat, kamarnya sih oke sih bang, bisa dibilang bersih. Terus toiletnya ini di dalam. Oh enak ya. Enak bang. Di situ budget cuma 600.000 bang. Iya. Wih, bisa dibilang di area permukiman, ya kan, di tempat kerja udah gitu, apa ya, akses kemana-mana tuh gampang bang. Dengan budget 600.000, oke dong. Nah karena gue bertiga, si pengurus ini minta tambahan biaya lah bang lah. Karena kan emang di situ kan untuk air kita bebas bang. Nah karena kita bertiga nambah lah bang, jadi 700. Oke lah, tanpa mikir panjang gue yahin bang. Akhirnya ngekos tuh bang. Tapi pas gue ngekos itu gue belum tinggal di kosan bang. Jadi gue mutusin buat masih pulang pergi ke rumah. Nah jadi baru si Firman nih, bahkan si teman gue ini si Balaram belum nempatin kos tersebut, ya kan. Jadi baru si Firman nih. Nah jadi ada salah satu malam, ini udah 5 hari si Firman tidur di kos ya bang ya. Nah, jadi ada salah satu momen di, sebenarnya belum malam-malam banget bang, gue lupa, pokoknya di jam 7 malaman dia itu nelpon bang. Si Firman nelpon gue dengan kondisi yang terbata-bata, dengan kondisi kayak orang gimana sih bang, orang panik atau terbata-bata. Iya. Dia itu nelpon gue, Li, lu bisa ke kos gak sekarang? Pokoknya dia itu dengan logat yang terbata-bata lah bang, kayak orang panik. Lu ngapa? Udah ke kos Li, gue digangguin di sini. Nah siapa? Gua pikir bang dia itu diganggu sama orang kayak akam si sono, ya kan? Lu ngapa? Udah sih, lu kesini, gue minta tolong. Akhirnya, ya udah bentar gue mandi dulu lah. Habis itu gue langsung jalan ke kos. Singkat cerita gue nyampe lah di kos. Dan si Firman ini udah ada di depan, sedang lagi duduk bang. Depan kamar? Depan kamar, depan gerbang. Wow. Dia itu nungguin gue bang. Oke, dia udah masuk ya? Awalnya gue nggak tahu bang. Kata gue, lu ngapa? Kata gue, siapa yang gangguin lu? Kan, udah, ayo kata gue naik dulu lah. Gue mau nyantai, kata gue. Udah, dia langsung narik baju gue dulu bang. Pas gue bilang mau ngajak naik ke kamar, udah nggak usah. Ayo kita kemana dulu Kili. Ngapa sih sebenarnya? Udah, jangan cerita di sini. Dengan kondisi kayak tangan aja dia itu sampai getar bang, asli. Dan akhirnya gue ajak lah bang, di situ ada salah satu danau, nggak jauh dari kosan juga. Akhirnya gue ajak ke situ lah bang, kita ngopi-ngopi di situ. Nah setelah dia udah agak ademan sedikit, di situ baru dia cerita bang. Jadi si Firman ini abis masuk middle bang, masuk jam 10 pagi. Abis masuk? Middle. Oke, middle. Middle itu kita bisa dibilang masuk jam 10 atau jam 12 bang. Yeah. Tapi si Firman ini masuk jam 10 pagi.
ya kan. Dia pulang maghrib lah bang, dan sampai di kosan ini kurang lebih dia jam 7 malam, nggak tahu mungkin dia habis loyalitas atau apa ya. Setelah dia ke kosan, jadi kosannya ini itu 6 kamar bener-bener kosong bang, jadi baru gue yang ngisi, nggak ada nggak ada yang ngekos selain gue orang. Ketika dia pengen masuk ke kamar, buka kunci dari jendela, dia itu ngeliat bang di tembok kamar mandi. Jadi tuh kamar kosannya ada kamar mandi yang temboknya itu nggak full ke atas bang. Jadi temboknya itu cuma setengah sekatnya. Pas dia ngeliat dari jendela, dia itu ngeliat kayak kain putih bang. Nah, dia ngeliat kain putih, maksudnya dia nggak hirauin, maksudnya ini siapa nih kain putih ya kan. Pas dia masuk bang, dia itu kan kebiasaannya kalau pulang kerja itu langsung ke kamar mandi buat bersih-bersih atau apa, gua nggak tahu. Nah pas dia buka gorden kamar mandi, lu mau tahu apa yang dia lihat bang? Itu dia ngeliat sosok pocong dengan kondisi terbalik bang. Asli, dia itu cerita ke gue sambil kayak mau nangis, sambil terbata-bata. Itu gue ngeliat sosok pocong terbalik. Jadi yang dia lihat itu yang tadi pertama kali dia buka pintu itu bang. Jadi kaki si pocong itu dia ngeliat kaki si pocong bang. Nah dengan kondisi kepalanya itu di bawah, jadi kakinya ngegantung di atas bang. Kata gue ada-ada aja lu. Dia sampai sumpah-sumpah bang bahwa dia itu ngeliat sosok itu. Dia itu ngeliat ya kan, sampai bahkan dia itu bilang gue sampai nggak bisa gerak li. Gue berharap maksudnya dia pengen pingsan lah, cuma nggak pingsan. Akhirnya pas dia sadar, udahlah dia kabur terberit-berit ke bawah. Nah itu akhirnya dia nelpon gue bang, ya kan. Udahlah dia ngemis-ngemis ke gue bahwa udah li, lu kapan sih ke kosannya? Gue nggak berani kalau tidur di sini lah. Kalau enggak lu anterin gue pulang aja yuk. Gue nggak berani tidur sendirian. Udah sih, kata gue. Apaan sih, udah ntar gue ke situ. Cuma gue emang bisanya malam, karena emang ada urusan. Udah tuh bang, akhirnya setelah gue tenangin, ayolah lu gue anterin coba ke atas. Nah pas gue anterin ke atas, udah tuh bang dia berani. Akhirnya gue cabut nih dari kosan. Gue ada urusan. Nah singkat cerita, baru ini malam pertama nih bang, gue tidur di kosan. Dan di sini juga gue ngalamin pertama kali kejadian bang. Itu gue sampai kosan di jam 1 malam bang. Nah gue kira gue cuma berdua doang bang. Nah, ternyata nggak lama ada si Balaram nih datang. Dia habis bawa baju dan bawa makanan. Si Balaram nih. Ya, ini. benar. Akhirnya gue sampai di situ. Nah, si Firman ini nggak lama bangun. Oh iya, sebelumnya pas gue datang itu si Firman kondisi tidur bang, udah tidur. Nah, pas gue datang nggak lama dia nggak dengar gue datang sama si Balaram datang, dia kebangun lah. Udah tuh dia kata gue, man makan, kata si Balaram ini. Udah kata gue, udah makan. Akhirnya dia lanjut tidur lagi. Dan gue ngobrol-ngobrol tuh bang kayak biasa. Nah singkat cerita akhirnya gue tidur lah bang. Kurang lebih di jam 2-an gitu. Nah si Balaram ini udah tidur duluan bang, udah pulas. Karena gue tidur itu ya udah berjajar aja bang, bertiga bang. Nah, walaupun kasurnya kecil ya. Nah gue tidur. Nah nggak lama itu gue ngedenger suara orang kayak nyapu bang di lorong kosan. Nah, gue mikir, kata gue ini siapa nyapu, dan logikanya ngapain nyapu malam-malam? Nyapu pakai sapu biasa apa sapu lidi bang? Sapu lidi. Ya. Berarti kencang tuh suara tuh. Banget bang. Awalnya itu pelan bang. Kayak dari ujung yang gue denger ya pelan-pelan. Tapi lama-lama itu kenceng sampai di depan pintu kamar gue bang. Itu gue dengerin, lama-lama kenceng. Nah, gue notisnya itu ini siapa? Maksudnya pemilik kos atau pengurus pun jarang banget bang. Itu yang bikin gue takut. Dan kedua, nggak ada penghuni kos lagi selain gue. Kata gue nggak beres. Udah nggak beres kata gue mutusin buat tidur. Di situ gue sampai pagi nggak bisa tidur bang, kepikiran. Akhirnya gue cerita lah bang ke si Balaram duluan. Nah setelah si Firman ini kerja nih jam 10 pagi. Karena di situ emang kondisi gue masih libur ya bang ya. Gue cerita lah ke si Balaram. Gue ngedengeran tadi malam ngedenger suara kayak orang nyapu. Orang nyapu apaan kan? Orang nyapu pakai sapu, maksudnya kayak pakai sapu lidi gitu. Ngerti gak sih lu? Di mana? Masih ya orang nyapu, kata si Balaram pun orang. Anjir belibet gue, sorry. Kata si Balaram ini, ngapain orang nyapu malam-malam? Emang orang gila apa? Nah itu kata gue,
Itu dia. Masa ya orang nyapu malam-malam kan, lu pikir aja coba kan. Lu bener maksudnya ngedengar orang nyapu. Ngapain sih gue bohong kata gua. Siapa lagi coba di kamar? Orang cuma kita doang yang kos, ya kan? Kamaran masih kosong ya? Ya benar. Dari kelima kamar ini masih kosong bang. Cuma gua doang yang nempatin kamar satu kamar. Kira udahlah bang lah. Apa namanya? Lewatlah kejadian itu bang. Dan 2 hari kemudian ini gua lagi bang yang ngalamin kejadian bang. Ini di jam berapa ya? Ini gue mau berangkat kerja bang. Masih apa ya? Masih dibilang masih sore kalau kita mah. Itu di jam 9 atau jam 10 malam. Itu gue mau berangkat kerja bang. Gue mutusin buat ke kos dulu. Ya kan? Karena emang sepatu gue ada di kos. Maksudnya kayak peralatan kerja gue ada di kos. Dan gue niatnya mau prepare nih bang. Pas gue nyampe depan gerbang kosan, itu gue ngeliat bang, si Firman ini ada di balkon dengan kondisi kayak orang ngapal, kayak orang mukanya datar. Dan gue panggil, kata gue, ngapain lu sendirian? Gue panggil dong, gue tegur, ngapain lu sendirian di balkon? Dia nggak jawab, bahkan nengok pun nggak bang ke gue. Kayak orang ngelamun aja gitu. Iya bener, kayak orang ngelamun bang. Akhirnya gue masuklah ke kos, gue naik ke tangga dan gue langsung ke kamar bang. Dan yang lu mau tahu bang, pas gue buka pintu, itu si Firman lagi tidur bang. Sumpah, si Firman itu lagi tidur, bahkan tidur lagi nyenyak banget bang. Gua keluar kamar, pas gua lihat ke arah balkon, itu udah nggak ada orang. Itu gua bener-bener nggak salah lihat bang. Yang gua lihat itu bener-bener si Firman. Gua pikir kata gua, ini mungkin gua yang ngablu atau apa, ya kan? Gua pikir-pikir lagi, nggak mungkin gua salah lihat. Itu yang gua lihat bener-bener si Firman bang di atas. Gue cuma masuk sepersekian detik, bahkan gak nyampe beberapa menit bang. Gak mungkin kata gue. Itu gue bangunin bang si Firman. Akhirnya gue bangunin, Man, lu tadi di balkon diem sih kan. Dia langsung ngamuk bang, langsung keselak kayak orang capek. Masih gue lagi tidur, lagi capek gue habis kerja. Ya kan, kira gue diem lah bang di situ. Gue kira maksudnya kan kita ngindarin tragedi yang di HP bang. Ternyata ini gangguannya lebih konyol. Ngikut ke kosan ya. Bahkan lebih ekstrim bisa dibilang bang. Ini gue lupa setelah kejadian ini di beberapa malam ya bang ya. Jadi kali ini yang ngalamin si Balaram bang. Balaram ya? Ya. Jadi dia itu datang ke kosan sore bang. Nah dia itu baru pulang kerja. Gue nggak tahu habis apa namanya. Dia itu habis masuk jam berapa dan dia itu ngeliat apa? Anjrit, libet lagi. Jadi dia itu pulang kerja kondisinya. Dia itu nggak ngasih tahu jam berapa. Pokoknya sore lah bang. Menjelang maghrib. Itu dia ke kosan. Dia ngeliat sosok nenek-nenek bang ada di balkon. Oke. Nah, awalnya dia pikir kayak pengurus kosan bang. Bude. Dia kan nggak tahu tuh. Ya kan pengurus kosan yang mana sama pemilik kosannya yang mana. Kira disapa lah. Bu, ya kan namanya orang tua disapa bang. Itu dia bilang kondisinya udah lumayan tua banget lah bisa dibilang, rambutnya ubanan, make kebaya dan make sarung batik bang. Gimana sih? Oh, kain jarik. Benar, kain jarik bang. Akhirnya udah tuh, dia bilang mukanya bener-bener muka manusia bang, kayak orang manusia. Nah nggak lama dia masuk ke kamar bang, kan dia bersih-bersih atau naruh pakaian. Kan pas dia habis ganti baju itu sama bang, sepersekian menit dia keluar, pas dia mau ngorok mau nyantai, itu sosok orang tua itu udah nggak ada bang. Nah akhirnya dari sini pas dia cerita kena juga kan lo. Sudah ya kan, udah percaya kan lo apa yang dirasain Firman ini setelah dengar dari cerita si Balaram ini. Nah maksudnya kayak dia tuh malah seneng bang. Nah sekarang lu ngalamin juga kan. Tadinya si Balaram nggak percaya bang. Jadi si Balaram itu orangnya emang agak-agak, emang si dia itu agak konyol bang. Maksudnya heavy banget, orangnya hepan lah gimana sih ya kan. Jadi nggak percaya sama hal-hal, dia bilang itu apa sih, hal goblok lah. Iya dia tuh orangnya bener-bener skeptis bang, nggak percaya sama hal-hal mistis. Setelah ngalamin kejadian itu, udahlah di situ baru dia, lu baru ditampakin orang tua kayak gitu dengan kondisi yang muka manusia, kata si Firman. Gimana gua lu, ya kan? Akhirnya udah tuh bang, bodo amat kasih Balaram. Mungkin orang tuanya jatuh kali bawah.
sama dia diplesetin, dibecandain lah bang pokoknya. Kira udah tuh bang. Nah di malam itu udahlah kayak biasa gue gawe. Nah alhamdulillah setelah beberapa malam itu gue aman lah bang. Gak ada kejadian di HP? Nggak ada bang. Itu sebenarnya ada kayak masih disangkut pautin sih bang sama kejadian kayak masih almarhum itu. Nah jadi ada satu malam, ini gue di kosan ya bang ya. Ini kejadian selanjutnya. Ada salah satu malam itu gue tidur bang. Gue tidur cuma sendiri. Nah si Firman ini lagi pulang bang ke rumahnya. Dan kondisi si Balaram ini lagi nggak ada. Waktu itu gue lupa ya, dia lagi kerja atau lagi di rumah. Nah itu gue tidur sendiri. Nah nggak lama gue kebangun bang di tengah malam dengan kondisi kaki gue itu kayak ada ini bang. Orang kalau tidur, kita misalnya lagi tidur bang, kalau kayak ada orang lewat atau apa, itu otomatis walaupun kita merem, kita kerasakan ya bang ya. Iya, kalau ada orang suka kebangun. Nah suka kebangun. Akhirnya gue melek lah bang. Setelah gue ngeliat siluet atau bayangan, pas gue melek itu nggak ada siapa-siapa bang. Nah itu gue tidur lagi bang. Gue tidur lagi, gue posisi nyamping ngarah tembok. Nah gue tidur, nggak lama gue ini ngerasa kaki gue ini kayak ada yang mainin bang. Kayak ada yang ngelus-ngelus. Nah itu gue posisi gue meremin bang. Itu yang gue rasain, tangannya sedikit kasar dan bener-bener lagi mainin kaki gue bang. Itu di situ gue setengah sadar, cuma kayak mimpi. Nah itu gue ngeliat yang mainin kaki gue itu ada sosok nenek-nenek bang. Nah dan nenek-neneknya ini kalau gue sinkronin ini sama seperti apa yang dilihat si Balaram bang. Pakai baju batik, cuma dia ini ngebelakangin gue bang. Nah dia itu mainin kaki gue, jadi ngebelakangin. Dia sambil mainin kaki. Benar. Jadi dia ngelus-ngelus kaki gue dengan kondisi ngebelakangin bang. Di situ gue gemeter, maksudnya gue coba tidur lagi. Kayak awalnya gue itu gimana ya? Maksud gue ini susah ngejelasinnya bang dengan kondisi gue ngeliat sosok gini. Sebenarnya ini gue sadar apa enggak sih? Maksudnya mimpi apa enggak sih? Akhirnya gue meremin lagi. Akhirnya di situ gue tertidur pulas bang. Nah pas gue bangun, akhirnya nggak lama si Balaram ini datang lah bang. Bisa lu tidur tuh? Bisa bang. Habis Akhirnya. Nenek tuh. Ya, gue di situ langsung lupa bang. Udah. Dengan kejadian itu gue paksa bang. Bener-bener gue paksa karena emang di situ lagi tidurnya dibayang, maksudnya kita lagi enak tidur kebangun ya kan. Dan kondisi masih ngablu lah bisa dibilang, setengah sadar gara-gara ngelihat sosok itu. Kira udah tuh bang kita lewat. Setelah si Balaram ini datang nggak lama si Firman ini datang bang. Akhirnya dari rumahnya. Di situ gue cerita lagi bang. Lu masih mau lanjut gak sih di kosan ini? Kata gue, kenapa? Kata gue sih enggak lah kata gue. Nggak jelas asli. Udah lu aja udah berdua kata gue. Jadi lu kenapa BG? Tiba-tiba nggak mau tinggal di kosan. Gila kejadiannya cok, banyak banget anjing. Gue kira ini kosan adem-adem aja, gue bilang. Lu baru ngeliat kejadian kayak gitu, emang lu ngeliat apa? Gue ceritain di situ bang, kejadian yang gue lihat. Itu gue ngeliat sosok nenek-nenek. Apa yang lu lihat? Pertama gue tanya dulu bang, gue tanya ke si Balaram. Lu kemarin ngeliat sosok nenek kayak gimana bentukannya? Akhirnya diceritain tuh bang. Dari si Balaram yang lihat itu, dia itu pakai baju kebaya warna kuning bang. Dari si Balaram. Dan pakai kain apa tuh tadi, pakai kain jarik. Dan pas gue mikir-mikir itu sinkron dengan apa yang gue lihat bang. Sama ya. Sama bang. Di situ. Nah akhirnya setelah gue dibujuk-bujuk lagi nih bang sama si Firman ini, kira udahlah, gue coba lupain dengan kejadian-kejadian apa yang gue alamin bang. Nah kira udah tuh bang, gue memutusin buat oke lah gue di kosan ini nih. Nah singkat cerita di beberapa malam kemudian, kali ini si Firman bang. Firman nih. Nah dan kondisi gue itu lagi gawe bang. Ya kan lu malam kan? Ya, dan kondisi gue ini lagi gawe dan si Balaram ini sama lagi gawe juga. Balaram lagi sip. Ya, sip malam lagi sama. sip malam nih. Si Firman ini tidur bang. Tidur di tengah malam itu dia bangun. Masih dibilang jam 11:30 lah bang. Hampir tengah malam. Dia itu mau beli makan. Setelah dia cuci muka, ya kan, dia bilang dia nggak dengar orang nyapu juga bang. Pertama dari dia cuci muka, dari dia bersih-bersih, dia ngedengar orang nyapu.
Awalnya dia pikir ini siapa yang nyapu tengah malam begini bang. Nah, pas dia buka pintu dia ngelihat ke arah balkon bang. Itu dia ngelihat sosok nenek-nenek lagi ngesot. Dia ngeliat sosok nenek-nenek lagi ngesot ngebelakangin dia arah ke balkon bang. Di situ dia kepaku, diem nggak bisa gerak. Sepersekian detik dia ngeliat sosok itu, akhirnya dia cabut ke bawah bang. Di tengah malam itu dia langsung datang ke tempat kerja. Kerja lagi? Iya, ke tempat kerja bang. Kira, lu ngapa lu, kata gua. Baru balik udah kesini lagi, ngapain lu tengah malam? Udah lah, kira dia narik gua nih bang, dia nggak mau cerita ke depan anak-anak. Gue ngeliat sosok dan nenek, gue ketawa di situ bang. Kata gue, udahlah kata gue, nih kosan udah nggak jelas. Gue kira mending dihap lah lo, kata gue. Udah lo mendingin tidur di hap asli. Dihap juga udah aman kan, tohnya udah Dihap itu apa-apa. maksudnya udah nggak ada apa-apa maksudnya ya. Paling cuma kayak candaan-candaan kayak lelucon ya. Gitulah bang lah, masih ngait-ngaitin masih almarhum tapi udah nggak ada kejadian apa-apa bang. Nah, gue bilang udah lo tidur di hap aja lah. Nanti kata gue tidur di hap lah, kata gue, tapi temenin gue sih aja sih bentar, kata gue. Ngapa, kata gue, udah yuk gue mau ngambil baju, kata gue, sekalian mau beli makanan. Akhirnya dia mutusin tidur di hap tuh bang malam itu. Nggak tidur sih sebenarnya, dia itu masih bener-bener parno lah bang. Udah tuh bang, setelah kejadian itu gue mutusin buat nggak tidur di kos itu bang. Jadi gue kurang lebih di kosan itu nggak nyampe 1 bulan bang. Nggak nyampe ya? Kurang lebih 2,5 minggu lah, hampir 3 minggu. Udah tuh bang, itu kita nggak ada kejadian apa-apa. Kali ini kejadiannya di hap bang. Itu gue di shift malam lagi. Gue kayak biasa gawe nih bang. Nah, ngurus barang masuk. Nah, di jam berapa gue lupa, kurang lebih di jam 3. Di jam 3 pagi tuh bang. Itu gue lagi nyusunin barang bang. Sendiri? Apa Sendiri. sama temen? Enggak, gue lagi sendiri. Posisi satu shift itu berapa orang sih? Satu shift itu 9 orang bang. 9 Tapi orang. kebanyakan itu pada di bawah. Karena ya. Dan kita kan kerja dibagi-bagi bang. Jadi ada yang di lantai 2 buat naruhin barang, dan satu paling ada di lantai 3 bang. Dan gue kebagian tugas ini lagi di lantai 3 bang. Lagi nyusunin barang ya kan, sesuai tempat. Nggak lama ada di salah satu lorong. Jadi itu tempat apa namanya ya, bisa dibilang ada beberapa rak tuh bang. Ini gue ada sih gambarannya sih bang. Ya kayak minimarket aja. Iya kan? benar, kayak minimarket. Ada berapa gang tuh, ada berapa ada rak. ada berapa kayak kita lorong. ke Indomaret Iya. apa aja. Cuma bedanya ini pakai raknya itu jadi kita kelihatan bang ke sebelah sananya. Iya, kayak rak-rak ini, Iya. rak-rak di perpustakaan. Benar, benar, kayak di rak perpustakaan. Nah singkat cerita, gue lagi nyusun salah satu barang, itu gue ngelihat kaki bang. Nah gue ngelihat kaki, kondisinya hitam, bener-bener hitam pekat di ujung. Nah akhirnya gue samperin lah bang, ya kan. Pas gue samperin, itu gue ngeliat sosok hitam, bener-bener hitam dari ujung kaki sampai ujung kepala, dengan kondisi kepalanya botak dan mukanya itu kayak abis kesiram air keras atau kesiram air panas gitu bang. Melepuh dong. Melepuh dengan kondisi kayang bang. Hah? Jadi kakinya itu ngegelantung, palanya itu ke bawah bang, jadi ngedengak. Di situ gua kepaku dan gua langsung kabur ke bawah bang. Bener-bener kabur. Itu gua nggak tahu ya bang, sosok apa. Maksud gua, itu yang gua lihat sosoknya itu bener-bener padat. Bener-bener padat. Kayak orang aja. Bener-bener kayak orang bang. Cuma kondisinya kepalanya botak, pelontos, dan hitam pekat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu dengan kondisi ada putih sebelah, mukanya putih-putih, cuma kayak orang kebakar bang. Iya, orang melepuh kan? Orang melepuh. Gua nggak tahu itu nggak apa Kayang namanya. lagi. Kayang bang. Jadi kondisi palanya ke bawah bang. Di situ udah lah bang, barang-barang gue geserin dulu, gue cabut ke bawah. Nggak berani gue ke atas lagi bang. Nah dari situ gue cerita lah bang ke si Balaram nih, karena si Firman ini lagi di shift pagi, nggak ada si Firman di situ. Tem gue kan kalau manggil si Balaram ini si Item bang, kan tem. Kata gue di lantai 3 ngeliat sosok lagi kayang itu apa, kata dia kan nggak tahu nih bang. Masih gue ngeliat sosok hitam dengan kondisi terbalik. Asli gak sih lu, katanya. Sumpah, kata gue, ini kita lagi kenapa ya, maksud gue, kok kita doang sih yang diteror? Coba lu tanya lah bocah-bocah pada. Enggak, lagi aman-aman aja sih. Yang lain aman? Aman bang. Setelah kejadian, maksud gue, di kos ini gue bertiga masih Balaram. Jadi teman-teman gue yang di HP ini udah nggak ada kejadian apa-apa bang. Banyak katanya sih ngelihat sosok-sosok
dihap, cuma yang nggak tahu gue kebenarannya ya bang ya, dan gue juga nggak mau tahu sih sebenarnya. Akhirnya setelah kejadian itu udahlah bang, jadi sampai di sini cerita gue bang. Oh, setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi? Nggak ada bang. Terakhir lu ngeliat sosok si yang ini yang melepuh Iya, ini ya? melepuh di situ. Ukurannya sama kayak manusia, apa lebih kecil apa lebih gede? Bisa dibilang orangnya kecil sih bang, jadi kakinya itu ngegelantung kayak gini, tapi palanya itu sedikit tiduran ke bawah bang, gitu gambarannya. Setan paling jelek anjir. Itu benar-benar paling jelek bang, Udah dengan benar-benar hitam pekat. Hitam, Yang gue lihat mukanya kecil. kayak kecil melepuh, hitam kecil melepuh botak. botak bang. Kayang lagi. Gue nggak tahu itu, mungkin ada yang bisa jelasin ya itu sosok apa. Jelek Gua banget nggak pasti setan. Pokoknya benar-benar jelek bang. Sampai sekarang kepikiran banget, itu jelas banget di pikiran gue bang, masih jelas banget. Berarti nggak tahu ya ada hubungannya apa sama almarhum si Bang Fatih ini ya? Nah belum. Paling dari atasan yang baru gue ini, kayak gue kan ada cerita juga sedikit ya bang. Sebelum gue cerita ke sini, gue cerita juga bang. Gue ngalamin kejadian ini, mungkin ya dia minta doa lah. Kita nggak ngedoain kali, mungkin yang di HP ini kan makanya pada diganggu. Gue nggak tahu diganggu apa. Mungkin lu pada nggak ngedoain kali. Nggak ada kayak, kalau atasan yang baru ini nggak terlalu percaya lah bang maksudnya. Cuma percaya yang kata barang jatuh itu doang. Karena ada rekamannya. Karena ada CCTV bang. Paling sama yang teknisi yang tangannya benar-benar bolong itu bang. Oke. Dan yang di kosan berarti nggak lanjut? Enggak. Sebulan aja? Enggak, bahkan nggak sampai sebulan bang. Oh, udah cabut itu? Cabut. Barang-barang langsung gue bawain balik. Oke. Kosan juga nggak lanjut ya? Nggak lanjut bang. Si Firman mutusin bodo amat tidur di hub. Tidur di hub lagi dia? Jadi penghuni musola lagi? Penghuni musola lagi di situ bang. Udah. Dan berarti kejadian-kejadian yang di kos atau yang di hub ini belum tentu ada hubungannya ya? Belum tentu ada hubungannya sih bang. Kenapa selalu lu, Balarem atau Firman yang diganggu nih? Lu nemu jawabannya nggak? Nah itu dia bang, mungkin karena emang kan gue ngekos bareng sih bang ya. Nah jadi maksudnya di hub juga si Firman nggak pernah ngeliat sosok sih bang. Nggak pernah ada gangguan. Dia itu sebelumnya dia ngajak ngekos karena emang beliau takut. Udah antisipasi. Antisipasi. Iya kan dia ngekos itu bentuk antisipasinya dia kan. Benar, biar dia nggak ngelihat, biar dia nggak ngalamin kejadian horor di hub. Iya, udah karena banyak dia yang itu ngedengar cerita-cerita dari kita orang bahwa banyak kejadian janggal lah. Ternyata apesnya. Ternyata malah lebih ekstrim bang gangguannya di kosan. Gitu. Kasihan amat Firman. Makanya itu dia. Udah lihat pocong kebalik. Nah itu sih bang. Sama sih bang yang gue lihat juga. Cuma ini bedanya itu pekat. Nah, nanti paling kalau emang ada kesempatan, ada waktu, gue ajak lah bang si Firman buat cerita kesini. Iya boleh. Ntar si Firman bisa cerita versinya sendiri ya. Benar. Karena pasti banyak juga cerita dari si Firman di kosan itu ya. Benar. Tapi setelah sekian banyak kejadian yang dialamin gini loh, lu kan sama Balarem shift malam. Iya. Si Firman ini pagi kan. Iya. Nah pasti dia setiap malam sendiri dong. Iya. Jadinya. Enggak, maksudnya si Balarem pun enggak setiap minggu shift malam ya. Bahkan dia itu kadang rollingan bang. Ntar 2 hari shift malam, ya kan, terus ntar libur, terus dia ke pagi. Oh, gitu. Beda dengan gue bang. Kalau lu tetep nih di malam. Iya benar. Kalau gitu. Balarem nih dia bisa pagi bisa malam. Iya, dia itu sering juga lah ke kosan, jadi si Firman ini nggak sendiri gitu. Keren juga nih Balarem ya, bisa masuk mana aja nih. Iya. Sekarang masih ada Balarem? Masih bang, masih ada semua bang. Masih ada semua, Firman juga masih ada. Gue juga cerita sih sebelum kesini, gue mau bawain cerita gitu. Cerita yang mana yang itu kita kemarin di kosan kita bawa. Gitu. Lu masih di situ juga di tempat yang itu? Masih bang. Okay. Masih. Cuma kosan yang gue tinggalin bertiga. Oh. Oke. Sampai lu pindah pun berarti belum ada yang nempatin di kosan itu ya? Aduh, gue nggak tahu deh bang beritanya. Gue udah nggak ke situ lagi sih semenjak gue tinggalin. Mungkin kosong. Tapi yang terpenting di hub lu udah aman sekarang nih. Aman sih bang, alhamdulillah. Jadi kerja enak, nyaman kerja ya. Enak. Sebenarnya sih kalau bisa gue bilang kerja enak-enak aja sih bang kita. Paling ya isu-isu kayak gitu lah, isu-isu kecil untuk sekarang ya bang ya. Sekarang paling isu-isu kecil doang lah, paling kayak gangguan kayak suara yang tadi gue ceritain. Gitu sih. Atasan juga udah enak sekarang. Udah enak sih bang. Sekarang alhamdulillah sekarang atasan gue yang baru ini enak lah bang. Enak orangnya. Nyatu orang lah bang. Oke. Berarti kalau shift malam gak enak dong, Li?
nggak ada batangan semua, Li. Iya. Iya benar sih bang. Itu rata-rata cowok bang. Karena emang kalau yang masuk pagi itu kebanyakan perempuan. Kalau tempat kerja lu yang dulu kan yang di mana tuh, yang di logistik ya? Iya, Makanya logistik. Lu kan demen banget ini lu. Sama temen lu. Aduh dibacain lagi. Aduh. Masa lalu ya, masa Iya, lalu. benar. Ya kan? Oke. Dan ini pokoknya lancar terus Li ya. Alhamdulillah. Ini Li ya kerjaannya. Enggak, Pokoknya Alhamdulillah lancar jaga bang. kesehatan. Sekarang lagi Iya, zaman-zaman benar, Bang. kesehatan nggak bener. Iya. Lagi sering sakit. Iya benar. Apalagi kan gue juga shift malam ya bang. Iya, apalagi shift malam. Jadi kan kalau shift malam itu kan gimana ya? Nggak enaknya. Iya. Ya roboh di badan nanti. Iya benar. Masa tuanya tuh. Jam tidur juga kurang bagus lah. Kalau gue juga sekarang shift malam terus Li. Nggak perlu. Begadang. Begadang. Push rank. Shift malam gue push rank. Gue nggak pernah. Makanya gue nge-gym hampir setahun nggak jadi-jadi badan gue karena gue begadang mulu. Push rank. Kayak sehat-sehat ya. Iya bang. Jaga kesehatan semua sama teman-teman, sama Firman juga, sama Balaram Ya. ya kan. Dan ini thank you banget dan nyeritain ini sama teman-teman di Bang. rumah semua. Pokoknya yang mau cerita juga datang langsung sini nih, yang punya cerita sama nih di tempat kerjanya sama kayak Ali, boleh nih kirim cerita kalian ke kita, cerita langsung di sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, yaitu langsung nyambung ke WA kita yang ada di daftar jadi narasumber. Gak pakai ribet-ribet pokoknya. Dan di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Ali juga izin pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.